السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد الذي خلق الخلق فمنهم شقي وسعيد، فهذا قربه لحضرته وهذا أشقاه فهو بعيد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الرسل والعبيد. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نود التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع لله تعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، آمين يا رب العالمين. Ikhwatul iman, jamaah sekalian, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, mari kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat umur panjang, sehingga kita bertemu dengan bulan Rabiul Awal, bulan yang sangat-sangat masyhur, yang di sana dilahirkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita jadikan momentum untuk kembali mengenal sosok Nabi dari sisi nasabnya, dari sisi akhlaknya, dan dari sudut pandang manapun. Dan kita patut bersyukur Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk, sebagai suri toladan, contoh dalam kehidupan, sehingga kita tidak buta dan tahu bagaimana menjalani hidup yang pastinya tidak singkat ini. Ikhwatul iman, jamaah sekalian, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengutus rasulnya min anfusikum, dari jenis kalian, yaitu dari golongan manusia. Dan ini menjawab apa yang diinginkan oleh orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik Mekah pada saat itu, yang mempertanyakan kenapa Rasul ini diutus dari golongan manusia. Jawabannya adalah karena kita adalah manusia, maka petunjuknya akan menjadi mudah ketika kita mencontoh seorang manusia. Maka Nabi, Rasul, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, juga dari golongan manusia. Walaupun basyarun dianggap dalam golongan manusia, tetapi dia pun istimewa. Basyarun la kal basyar. Istimewa dalam hal apa? Dalam banyak hal. Misalkan dalam urusan kekuatannya, Nabi Muhammad ini tergolong orang yang luar biasa kuat. Bahkan Rukanah, pegulat yang tidak pernah kalah, bergulat dengan Nabi pun tidak bisa menang. Itu diulang-ulang beberapa kali. Walaupun Rukanah itu mengatakan, saya akan bergulat denganmu, kalau aku kalah saya akan masuk Islam. Itu hanya manis-manis di mulut saja. Kemudian ikhwatul iman, dalam urusan kebersihan dan juga dalam urusan khilqah, penciptaan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang good looking, yang enak dipandang. Dan kita pun umatnya, walaupun tidak segenerasi dengannya, tidak sebagaimana generasi sahabat, setidaknya kita membaca dari sirah-sirah dan hadis-hadis Nabi tentang bagaimana fisik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dadanya bidang, rambutnya bergelombang dan terurai, kemudian kulitnya bersih dan keringatnya pun wangi, Pak. Jadi kalau beliau ini tidur sama istrinya pun, kalau ada keringat yang bercucuran itu diambil, disimpan buat minyak wangi. Nah, ini yang membedakan kita dengan Rasulullah. Belum lagi kisah bersama Abu Bakar As-Siddiq ketika di Gua Thur, beliau menginap untuk keluar dari kota Mekah. Pada saat itu pernah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini disengat binatang berbisa, dan ketika Nabi SAW tahu, beliau memberikan ludahnya sebagai obat. Dan ini enggak usah dicontoh karena ini keistimewaan Rasul, ya. Takutnya kalau kita yang ngeludahin tambah bengkak, ya. Tapi kalau Rasul, ludahnya dengan izin Allah bisa menjadi obat, gitu ya. Sama dengan kisahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika sakit mata sedangkan dia akan berang tanding dalam sebuah peperangan. Nabi pun memberikan ludahnya, berbeda dengan nabi palsu yang namanya Musailamah Al-Kadzab. Datang orang buta sebelah, agar diobati dengan ludahnya, diludahin, mata sebelahnya pun ikut buta, Pak. Ini jangan disamakan sisi keistimewaan Nabi dari sisi ciptaannya dengan kita. Makanya kalau ada orang yang ingin mengolok-olok Nabi dan lain sebagainya, itu jauh dari apa yang kenyataannya terjadi. Bahkan hangat, tangannya itu halus, ya, sebagaimana yang dikisahkan oleh sahabat dalam sebuah hadis. Ikhwatal iman jamaah sekalian, kalau di daerah tertentu, khususnya di Madura itu, orang untuk menjadi tokoh itu masih dipertanyakan. Ini keturunan siapa, gitu. Nasabnya siapa? Jadi tidak hanya bobot bibit juga dipertanyakan, ya. Jadi bebet, bobot, bibitnya pun dipertanyakan. Sehingga kalau ada orang baru nggak jelas dari mana keturunannya, mungkin masih bisa dipandang sebelah mata. Apa yang ingin saya sampaikan, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam urusan nasabnya tidak usah diragukan lagi. Beliau adalah manusia terpilih. Beliau adalah nasabnya nyambung ke Abdul Muttalib, di mana Abdul Muttalib ini bisa dikategorikan seorang pemimpin, seorang raja di Mekah pada saat itu. Jadi Mekah pernah kehilangan sumber mata air dikarenakan Zam-Zam pada saat itu ditutup dan dihilangkan jejak sumbernya. Dan yang berhasil mendapatkan dan menemukan melalui mimpinya, di antaranya kakeknya Nabi ini, yaitu Abdul Muttalib. Sehingga dia sangat dihormati dan sangat disegani di kalangan orang-orang Arab, khususnya di orang-orang kafir Quraisy. Nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan nasab yang mulia, yang juga diakui kemuliaannya di antara kaumnya. Sehingga beliau pernah menyampaikan, aku ini dari golongan terpilih. Bani Hashim ini golongan terpilih. Sehingga nasab beliau ini nyambung dan jelas. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nasab dari bapaknya jelas, dari keluarga yang jelas, dan juga terhormat di kaumnya. Maka tidak boleh ada yang meremehkan terkait nasab beliau. Dan banyak nasab-nasab yang lain itu yang memang terkadang dipertanyakan oleh para jamaahnya dan lain sebagainya. Sehingga ini menegaskan pada kita bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dia belum diutus pun sudah tergolong dari golongan orang-orang yang mulia. Sehingga kita tidak
kecil hati, kita tidak minder. Dari sisi ibunya, Muhammad bin Aminah bintu Wahb bin Abdi Manaf bin Zuhr bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Jadi bertemu juga dalam artian keluarga besar ini, dan menjadi sebuah kebiasaan di antara keluarga besar itu terkadang menikah dengan jalur yang sama keluarga walaupun dari jalur yang berbeda. Ikhwatal iman jemaah sekalian, kenapa kita wajib mengenal sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dekat? Yang pertama, karena memang kita tidak hidup bersama beliau, tidak segenerasi dengan beliau, berbeda dengan sahabat-sahabat yang dikatakan khairul qarni, sebaik-baik generasi yang generasi pertama, yaitu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para sahabat tahu bagaimana cara berbicara dengan orang lain, tahu bagaimana cara bermuamalah dengan orang yang lebih tua, tahu bagaimana cara beribadah sebagaimana yang Nabi katakan sallu kama raaitumuni usolli. Bahkan dalam urusan manasik pun tutornya yang langsung mengajarkan kepada mereka adalah khudhu anni manasikakum, ambil dari aku bagaimana aku melaksanakan manasik. Maka wajar Pak kalau sahabat itu generasi yang paling mulia. Setiap ada permasalahan, solusinya langsung kepada Rasulullah. Setiap ingin sesuatu, tahu ingin sesuatu, maka langsunglah lihat Rasulullah. Karena sahabat itu adalah orang yang hidup sezaman dengan Nabi, dan dia bisa melihat langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggal dalam keadaan iman. Berarti tidak ada sahabat Abu Jahal, atau tidak ada sahabat Abu Lahab. Kenapa? Walaupun hidup sezaman dengan Nabi, kemudian pun bahkan berinteraksi dengan Nabi, tapi beliau-beliau ini walaupun bahkan senasab pamannya tidak mati dalam kondisi yang iman. Ini mukjizatnya Al-Quran Pak. Bagaimana kita bayangkan ketika membaca surat Al-Lahab, Al-Masad, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan orang-orang Quraisy, orang-orang di sekitaran Sofa, waktu beliau ketika mendapatkan perintah wa andir ashiratakal aqrabin, beliau naik ke Bukit Sofa, kemudian memanggil semua jamaah, bahkan yang tidak bisa hadir pada saat itu Bapak Ibu mengutus perwakilan untuk tahu apa yang akan disampaikan oleh Muhammad. Kemudian setelah itu Nabi memanggil semua dari kerabatnya, ya Abdi Manaf, ya Abdi Muthalib, semuanya dipanggil. Dan ketika sudah berkumpul banyak orang di situ, karena Bukit Sofa itu kan lebih tinggi ya dari yang lain. Kemudian dia pun menanyakan kepada para hadirin itu, jikalau aku katakan kepada kalian bahwasannya di belakang bukit ini ada pasukan berkuda yang siap menyerang, apakah kalian mau mempercayai dan mau mengamini apa yang saya katakan? Maka jawaban para hadirin pada saat itu, iya, kami percaya. Alasannya hanya satu, karena sampai detik ini kamu wahai Muhammad tidaklah pernah kami dapatkan berbohong. Ini track recordnya Nabi Pak. Sebelum diutus jadi Nabi sudah memiliki track record yang baik. Maka kalau kita ini bercanda tidak boleh berbohong. Karena biasa dari candaan itu, kalau orang sudah biasa berbohong, maka dia tidak akan memiliki track record yang baik. Bahkan mungkin temannya nggak akan percaya. Ayo nanti katanya ada ini, ternyata bohong. Sekali masih percaya, 2 kali. Misalkan kalau mahasiswa bilang jam 6 nanti ada pelajaran tambahan, datang ya, ternyata temannya banyak datang, ketipu dia. Ikhwatal iman, itu merusak track record. Tapi ketika Nabi menyampaikan seperti itu, lalu orang-orang yang hadir pun mengiyakan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW,
Ini merupakan track record yang baik. Dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasannya aku adalah utusan Allah yang menyampaikan peringatan kepada kalian. Bagi kalian yang mau mengikuti apa yang aku sampaikan ini, maka nikmat yang akan kalian terima. Tetapi bagi mereka yang membangkang, mereka akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menyampaikan untuk apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi apa yang diterima oleh beliau dari pamannya sendiri, dari orang yang seharusnya dekat dengan dia, tabban laka ya Muhammad ajma'tana li hadza. Ini perkataan Abu Lahab, di mana Abu Lahab ini menentang apa yang disampaikan Nabi dengan penentangan yang kuat. Celaka kamu Muhammad, apakah kamu kumpulkan hanya untuk mendengar apa yang kamu ucapkan ini terkait Tuhan yang sudah kami sembah dari dulu, dari zaman bapak moyang kami, terus kamu suruh ganti begitu saja? Dan ikhwatal iman jamaah sekalian, hal jazaul ihsani illal ihsan. Perlakuan baik itu akan mendapatkan perlakuan baik, dan kalau ada perlakuan buruk bisa jadi kita mendapatkan perlakuan itu karena sebab kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala menjawab terkait dampratan dari Abu Lahab ini dengan apa? Surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab. Sampai di situ, Pak. Celaka kamu wahai Abu Lahab, dan benar-benar celaka. Apa yang kamu miliki dari harta, benda, anak, nasab, semuanya itu tidak akan mampu menyelamatkanmu dari api neraka Allah. Akan dimasukkan ke dalam neraka. Sekali damprat dia langsung kena dampratnya sampai hari kiamat, Pak. Bahkan saya waktu ketika mahasiswa dulu, kalau ngimamin sering baca tabbat itu. Ada yang negur, kamu kok sering baca tabbat? Ya feeling aja ya, kebiasaan aja begitu. Tapi mungkin saja Pak ya, karena di situ juga ada orang Arab, bahkan kakak kelas saya itu nasabnya masih ke Abu Lahab gitu. Dan dia mengakui saya nasabnya ke Abu Lahab gitu. Bahkan kalau tadarus itu suruh temannya yang baca kalau kebagian Abu Lahab. Sampean aja yang baca, ndak enak saya. Tapi hafal Quran ini Pak ya. Luar biasa beliau. Ya, hafal Quran beliau. Ikhwatal iman jamaah sekalian, yang repot ketika seorang suami disupport oleh seorang istri yang sevisi misi dalam urusan kemungkaran. Siapa? Istrinya Abu Lahab yang namanya Ummu Jamil. Bahkan dia datang untuk mendamprat Nabi. Ketika itu Nabi masih berada di sekitaran Ka'bah, duduk bersama para sahabatnya, dan dia mencari Rasul, ingin menyakitinya. Bahkan kalau bahasa kasarnya Surabaya itu, endi ku Muhammad itu, tak tapuk lambe ini, tak pukul lambe iki, adik ngomong gak enak tentang aku, tentang ini dan lain sebagainya. Ya, gak terima Pak, suaminya dibegitukan. Dianggap Nabi itu ngarang syair yang membuat syair itu akan diulang-ulang. Kena juga ini Pak istrinya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Kena. Begitu juga wanitanya atau istrinya Abu Lahab ini akan masuk nerakanya Allah. Yang mana nanti dikalungin. Kalau wanita itu biasanya bangga dengan kalungnya yang luar biasa, emas, kemudian mutiara yang indah-indah. Tapi kalau ini kalungnya adalah sebagaimana hewan yang nantinya ditarik begitu saja, dan sebagai kalung penyiksaan di dalam neraka nanti. Na'udzubillahi bin dzalik. Ikhwatal iman jamaah sekalian,
Dari sini kita tahu bahwasanya perjuangan Nabi menyampaikan Islam risalah ini bukan main-main, Pak. Bahkan kalau beliau menyampaikan dakwah didampingi sama pamannya ini, wis iki tombos, ojo melok gitu. Setelah dia dakwah, tapi terus saja Nabi itu, Pak. Mungkin kalau kita yang enggak kuat mental, misalkan saya yang masih muda, lalu didampingi oleh tokoh yang sudah tua punya pengaruh yang besar, kemudian saya menyampaikan A gitu ya, lalu kata dia B, tombos. Nah, ini down, Pak, mentalnya, Pak. Tapi Nabi sudah punya bekal itu, dan karena beliau dakwanya memang karena Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mau tahu, dalam artian tidak mudah terpengaruh, bahkan mentalnya pun tidak jatuh di hadapan manusia yang lain. Bahkan ketika beliau ini ingin didustakan, ingin dipermalukan dalam urusan kabarnya Isra Mi'raj, di tengah-tengah orang-orang yang beliau sampaikan kisah itu, datang sahabat yang sebagai mertuanya juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, memperkuat sahabatnya ini, bahwasannya demi Allah aku tahu bahwasannya engkau yang engkau sampaikan itu Muhammad itu adalah benar adanya. Makanya Sayyidina Abu Bakar itu julusannya As-Siddiq, membenarkan apa yang memang benar, bukan membenarkan sesuatu yang tidak benar. Bahkan ketika ingin dijatuhkan, ingin dipengaruhi oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, agar dakwahnya Muhammad ini kendor, pengaruhi sahabatnya. Makanya kalau dalam hadis itu, barang siapa ingin mengetahui kualitas agama seorang, falyandur may yukhalil, lihat dengan siapa dia bergaul. Tetapi apa jawaban Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Jangankan itu, dalam urusan Isra Mi'raj itu, lebih dari itu aku akan mempercayai apa yang disampaikan Muhammad. Bahkan kata beliau, andai saja aku melihat tembok itu putih, kemudian Muhammad mengatakan, wahai Abu Bakar, tembok itu hitam. Tembok itu hitam bukan putih, penglihatan anda yang salah. Maka aku akan mengatakan tembok itu hitam bukan putih. Ini luar biasanya iman, kekuatan iman yang diberikan oleh Allah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ikhwatul iman jamaah sekalian, banyak hal yang harus kita ketahui. Yang terpenting sebelum kita melakukan firman Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bagaimana kita mencintai Allah dengan cara berittiba kepada Rasulullah, dan bagaimana tatkala kita ini mau berittiba namun kita tidak mengenal sosok Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi meragukan dalam diri beliau terkait kemaksuman beliau, terkait apa yang disampaikan oleh beliau. Ini Pak, sumber masalah yang ingin dirusak oleh orang-orang orientalis adalah bagaimana menghilangkan sisi percaya dan iman seorang umat, seorang mukmin terhadap nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana caranya? Orang kalau menulis sirah itu atas dasar benci, atas dasar dengki dan hasad, maka dicari jalan bagaimana menjelek-jelekkan Nabi itu dari berbagai cara. Entah itu diputar balikkan faktanya, entah itu nanti dengan cara dicari-cari yang mungkin bisa diputar balik dengan fakta yang berbeda atau dengan cara berpikir logika yang berbeda. Maka semua usaha itu dicari, termasuk ketika orang-orang kafir Quraisy bingung, ini Muhammad ini sesuatu yang baru yang dibawa. Bahkan ketika itu dilobi dengan lobi-lobi yang kuat. Salah satunya dikirim jubir yang paling berpengaruh dan menawarkan beberapa tawaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya apa? Wahai Muhammad, jikalau kamu membawa agama yang baru ini hanya untuk mencari kekayaan dan harta, maka berhentilah. Sudah biarkan kami tenang sebagaimana biasanya seperti dahulu kala, sebagaimana bapak-bapak kami, nenek moyang kami.
kami akan kumpulkan harta dari kami dan kami akan berikan kepadamu, dan kamu akan menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Pokoknya berhenti. Itu yang pertama di antaranya. Kemudian kalau kamu berdakwah ini, menyampaikan agama dan ajakanmu ini untuk kamu menjadi raja dan dihormati di antara kami, sudah kamu berhenti saja dan kami akan mengangkatmu menjadi raja, dan tidak kami akan putuskan setiap keputusan kecuali mendapatkan ACC atau keputusan persetujuan darimu. Nah, itu kan Pak, jabatan Pak, presiden itu, raja itu kan jabatan yang tertinggi ya. Kemudian ditawarkan lagi, jikalau kamu dalam dakwamu ini ingin menikahi wanita-wanita cantik, maka stop saja, kami akan memberikan kamu dan menikahkan kamu dengan wanita-wanita tercantik di antara kami. Dan yang terakhir yang agak enggak enak itu ya. Dan kalau kamu dalam dakwah ini memang ada gangguan kejiwaan gitu, mungkin sakit apa yang kamu tidak mampu mengobatinya sendiri atau tidak mampu membayar tabib yang terbaik, maka berhentikan dakwahmu itu. Kami akan mendatangkan tabib terbaik untuk melakukan pengobatan kepadamu. Itu kalau mau diterima, sukses urusan dunia, tapi akhirat tidak ya. Dan itu Pak, bahkan kalau saat ini proyeknya memang sudah disusun, entah masuk dari kampus-kampus, entah masuk dari mungkin kebijakan-kebijakan, yang mana harus ada orang yang duduk dan berdiri untuk menjawab tantangan seperti ini. Bagaimana ketika Nabi menolak semuanya itu? Kata beliau, andai saja engkau letakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan pernah berhenti untuk mendakwahkan Islam dan mengenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan apa Pak? Tawaran nego yang terakhir diantaranya Pak, sudah gini saja biar gak rame, sampean nyembah Tuhan kami akan nyembah Tuhan jenengan ya, gantian gitu. Udah bisa wis gini, sebulan lawan seminggu misalnya, udah bisa sebulan lawan sehari, udah bisa wis gini, seumur hidup kami akan menyembah Tuhanmu, tapi kamu juga harus menyembah Tuhan kami walaupun hanya sejenak. Itu pun ditolak, maka turun itu, lakum dinukum waliyadin. Katakan, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Itu rangkaian dari perjuangan Nabi Pak. Maka usaha-usaha mereka tidak akan berhenti sampai hari kiamat. Yang namanya sira' bainal haq wal batil itu akan terus berlanjut kepada sampai hari kiamat. Bahkan saya pernah sharing dengan dai senior bilang begini, sebenarnya Pak ya, Ustadz ya, kita ini sudah kalah jauh katanya. Kalau hitung-hitungan ini kita ini lebih banyak perusaknya daripada yang memperbaiki. Cumannya gimana lagi? Ini tetap harus dilakukan walaupun misalkan lawan tandingnya kalah, lanjut saja. Karena ini sampai hari kiamat akan harus berlanjut. Kalau berhenti, kalah kita. Pasti kalah kalau berhenti. Gak berhenti aja masih kalah. Ya gimana misalkan yang nanam 1, hamanya 10. Ya, berat. Tapi kalau nggak ditanam, malah ndak ada nanti gitu. Maka ikhwatal iman jamaah sekalian, yang penting yang harus kita yakini pertama kali adalah bahwasannya ismatuhum kasairil malaikah wajibun. Sifat wajib dari nabi dan rasul utusan Allah itu adalah maksum. Maksum itu apa? Allah menjaganya dari kemaksiatan. Jadi kalau ada yang ingin memfitnah Nabi dalam urusan kemaksiatan atau pelanggaran, sebagai mukmin kita harus mengatakan itu fitnah yang keji.
Karena setiap nabi, setiap rasul maksum, beda dengan yang tidak maksum, Pak. Misalkan seorang wali, seorang yang dianggap soleh, bisa jadi dia itu terjerumus dalam kemaksiatan walaupun sesekali dalam hidupnya, karena dia tidak maksum. Tapi kalau sifat maksum, Allah yang menjaga. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau mereka orang-orang kafir ingin mengatakan, oh itu Al-Quran itu bualan Muhammad, oh Al-Quran itu adalah karangan syair Muhammad, padahal tidak dikenal Muhammad sebelumnya sebagai penyair gitu. Bahkan ingin difitnah, oh itu mantra-mantra sihirnya Muhammad, sehingga orang terpengaruh semua lalu mengikuti dakwah Muhammad. Dan itu bahasanya lebih cantik lagi saat ini, entah itu dengan mengkritisi Al-Quran, entah itu dengan cara berusaha menodai dari kehormatan Nabi, entah itu disematkan kepada Nabi itu seorang teroris, dan seterusnya. Maka kalau benteng iman kita kuat bahwasanya Nabi adalah orang yang maksum, yang dijaga oleh Allah, tidak terjatuh dalam kemaksiatan, maka kita akan tidak mudah terpengaruh seperti itu. Karena kalau sudah suudzon, Pak, bagaimana mau cinta? Ya. Orang kalau sudah suudzon tidak mungkin bisa cinta. Lalu kalau orang itu sudah nggak cinta, tidak mungkin dia bisa bermutaba'ah. Berittiba itu harus didasarkan dengan cinta dan ilmu. Misalkan Nabi SAW melaksanakan salat tahajud, kita pun sebagai rasa cinta berusaha mencontoh beliau dengan sekuat tenaga. Maka ikhwatal iman, mari kita kuatkan benteng ini, bahwasannya Nabi dan Rasulullah itu adalah maksum. Ini berusaha digoyang. Di antaranya begini, maksum dari mana? Nabi Adam itu loh melanggar kok, makan buah khuldi gitu. Akhirnya dibahas, kalaupun itu dianggap sebuah pelanggaran, pada saat itu beliau belum diutus menjadi nabi. Karena nabi itu kategorinya ketika ada di muka bumi, bukan waktu berada di surga. Itu jawaban. Ada nanti yang menyerang lagi, itu Nabi Musa di Al-Quran kok bisa membunuh orang? Pernah nggih baca nggih? Nabi Musa pernah membunuh orang. Harus dijawab. Pembunuhan dalam Islam itu bukan semuanya amdan atau udwanan atau pidana, tapi ada pembunuhan yang dianggap itu adalah sebagai pembelaan atau pembela diri, sehingga tidak dianggap kemaksiatan. Bahkan kalau seorang mati membela harta bendanya itu kan syahid. Begitu juga tatkala ada pembunuhan itu ada klasifikasinya. Misalkan amdan, qatl amdan, itu pembunuhan yang disengaja dengan menggunakan senjata yang biasa digunakan untuk membunuh, maka itu yang wajib dikisos. Tapi ada pembunuhan yang tidak sengaja, orang nabrak orang terdorong kemudian meninggal, spontanitas misalkan, itu keluar dari yang namanya kemaksiatan pembunuhan. Beda dengan memang orang niatnya membunuh dari awal ya. Ada yang disebut dengan shibhu amdin, pembunuhan yang menyerupai disengaja ya. Dilempar bolpen bercanda malah mati gitu ya. Atau khotok, nembak burung kena orang meninggal, atau nyetir nabrak orang, itu bukan masuk pidana, bukan masuk kemaksiatan. Begitu juga ikhwatal iman jamaah sekalian, apa yang ingin disematkan dan difitnahkan kepada Nabi, misalkan nabimu itu gimana nikahnya lebih dari 4 sedangkan umatnya nggak boleh lebih dari 4. Oh itu memang khususia bagi beliau. Toh beliau itu menikah lebih dari 4 itu bukan pas perawan semua cantik-cantik semua dan urusan nafsu saja, tapi ada memang kepentingan dakwah di situ. Contohnya ketika beliau menikahi seorang putri dari kepala suku ya, Bani Mustalik ya.
Kepala suku di situ adalah memerangi Islam, Pak. Dan kepala suku itu ibarat pasukan itu kayak negara ya. Ketika negaranya ingin memerangi Islam lalu Nabi keluar dari Madinah, kemudian mereka tertawan dan kalah, akhirnya Nabi pun menikahi salah seorang putrinya dari kepala suku yang memerangi Islam ini. Kemudian para sahabat yang menawan, yang mendapatkan tawanan, banyak yang memerdekakan tawanannya karena sungkan sama Nabi. Masa ini saya tawan, saya jadikan budak, sedangkan ini masih keluarganya, istrinya Nabi. Dan rata-rata Pak, setelah itu suku ini yang ditaklukkan ini berislam dengan sendirinya tanpa disuruh, tanpa dipaksa. Jadi nikahnya Nabi itu ada kemaslahatan memang. Sing repot kan orang nikah lagi itu tambah ruwet hidupnya. Awalnya bahagia, baik-baik saja, akhirnya nikah lagi diam-diam ketahuan, kiamat kubro sudah. Ya, ini yang enggak bisa dicontoh ini. Ikhwatal iman jemaah sekalian, belum lagi fitnahan yang ingin dimasukkan ke dalam diri Nabi. Oh, ini pelanggaran Nabimu itu, masa menikahi Aisyah itu di waktu usia-usia kecil yang mana ini merenggut masa kanak-kanaknya. Nah, ini kan luar biasa, Pak. Kalau tidak kita jawab, lalu ada hati yang tidak nyaman di hati kita, kemudian iya kok bisa ya, iya kok bisa ya, gitu ya. Maka repot Pak kita untuk mencintai dan berittiba kepada beliau. Pernah suatu saat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ini ditanya oleh seorang, Ummul Mukminin, bagaimana akhlaknya dari Rasulullah SAW? Karena memang inti diutusnya Nabi itu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang sudah mulia, apalagi yang tercela, yang sudah baik di mata manusia. Kalau itu tidak sesuai dengan syariat perlu diperbaiki, karena tidak semua yang baik itu benar. Misalkan di kalangan jahiliyah untuk menjamu tamu, kalau diberikan nabid, diberikan khamr, diberikan wine, itu sangat memuliakan dan tamunya sangat senang. Tetapi di Islam khamr itu haram, maka diberikan jalan bagaimana makna dari memuliakan tamu itu. Walaupun memuliakan tamu itu adalah akhlak yang diajarkan, mayyuminu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Maka Nabi SAW ketika ditanya sosok beliau kepada istri beliau, istrinya menjawab, tidakkah kamu membaca Al-Quran? Iya, dari awal sampai akhir. Nggih. Maka kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Quran. Akhlak dari Rasul itu adalah Al-Quran. Kita yang tidak hidup semasa dengan Nabi, ingin mencontoh dan ingin tahu akhlak Nabi, silahkan baca Al-Quran itu dengan tadabbur. Misalkan baca surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Berarti orang yang menyia-nyiakan anak yatim itu tidak sesuai dan tidak bisa mencontoh akhlak Nabi. Karena Nabi mengatakan, ana wa kafilul yatimi hakadza fil jannah. Saya bersama penyantun anak yatim itu sebagaimana jari telunjuk dan jari wusta di surga nanti. Kemudian ikhwatal iman jemaah sekalian, pernah juga ditanya beliau, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, oleh seorang sahabat yang bernama Ibnu Umar. Katanya, bagaimana hidupmu bersama Rasulullah wahai Ummul Mukminin? Ini jawaban Pak kepada orang-orang orientalis yang ingin memfitnah Nabi, mengambil masa kanak-kanaknya Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, kata istrinya, semua hidupku bersama Nabi Rasul ini indah, tidak ada yang enggak indah. Padahal kita belum lama ini kan belajar tentang apa? Hadisul ifki, tentang bagaimana orang-orang munafik memfitnah rumah tangga Nabi sebagai rumah tangga yang ada perselingkuhan di dalamnya oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, dan itu sudah dijawab. Kemudian Ibnu Umar bertanya lagi, mungkin disebutkan satu yang paling panjenengan enggak bisa lupa, kata beliau, yang paling indah menurut jenengan. Karena Pak, nilai terbaik seorang suami kalau dinilai baik oleh istrinya. Jangan sampai kita mati kemudian ada takziah kepada istri kita terus berkata, bagaimana selama ini sama almarhum,
Aduh ju saya wis nek gak sabar wis mati ket biyen yuk. Wong iki yo wonge murang-muringan, gak jelas ngene. Alhamdulillah aku sing sabar. Ya mati dhisik dhek. Nah gitu. Ini repot sudah, Pak. Nah, maka ketika ditanya bagaimana kata Sayyidina Ibnu Umar, bagaimana ya Ummul Mukminin? Apa yang paling indah yang engkau ingat? Katanya beliau dijawab. Waktu itu kata beliau, saya pernah satu selimut dengan Nabi. Saya tidur bersama beliau, kulitku menyentuh kulitnya. Namun di sepertiga akhir malam itu beliau bangun dan membangunkan aku. Dan beliau izin katanya, istriku, saya izin ya. Saya mau sholat tahajud, berqiyamul lail, menghadap kepada Tuhanku. Ini kalau panjenengan mau baca detailnya nanti baca di tafsir yang menafsirkan tentang surat Al-Imran di akhir yang saya baca tadi, inna fi khalqis samawati wal ardh. Karena pada saat itu nanti turunnya ayat ini gitu Pak. Ternyata Pak, kesimpulannya di situ seorang wanita itu urusan seperti itu sangat berkesan. Tetapi bagaimana kita memaknai, kok masa gitu tok kok ya cek mesrae apa sih? Maksudnya begini Pak. Orang terkadang lupa bahwasannya mempergauli istri itu adalah wajib. Bagi Nabi tahajud itu wajib, bagi kita sunnah. Kenapa kok masih izin gitu loh? Wajibnya tahajud dengan Allah, wajibnya mempergauli istri dengan manusia, dan itu juga bagian perintah Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Lah bagaimana kalau ada orang nikah lagi gak izin sama istrinya Pak? Ya nggak cocok sama ini. Ini mau tahajud aja izin, apalagi nikah lagi diam-diam. Nggak cocok. Atau gara-gara perkara sunnah dia melalaikan perkara wajib, yaitu mempergauli dengan baik kepada istri dan anak-anaknya. Maka ini yang luar biasa, izin itu Pak, luar biasa ternyata bagi seorang wanita. Dan itu adalah kemuliaan, memuliakan wanita. Bahwasannya, oh suami saya itu sangat menghargai saya. Urusan tidur bareng saja, karena itu adalah kewajiban sebagai seorang suami kepada dia, masih harus izin kalau harus mengurangi jatahnya, apalagi yang urusan yang wajib-wajib. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan kita gambaran bagaimana seorang suami yang baik di hadapan istrinya, sehingga tatkala kita mati nantinya ditanya istri kita, yang keluar yang baik-baik saja Pak. Karena nilai terbaik kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqah. Yang paling sempurna iman dari seorang adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim, dan sebaik-baik kalian wahai para lelaki yang paling baik terhadap istrinya. Wah, luar biasa. Kalau sama istri orang enggak usah terlalu baik, bahaya. Kalau sama istri sendiri Pak, ini yang harus diperbaiki. Termasuk terhadap anak kita. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik dari kalian kata Nabi yang paling bisa mempergauli keluarganya dengan baik, dan aku kata Nabi adalah orang yang paling baik dalam mempergaulkan keluargaku. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga yang sedikit ini kembali memotivasi kita untuk mencintai Nabi dengan sepenuh hati, dengan harapan cinta itu bisa mendapatkan cintanya Rasulullah, juga mendapatkan syafaat dari Rasulullah, dan dengan harapan yang lebih tinggi lagi mendapatkan cinta dari Allah. Kalau Allah sudah cinta, maka dosa-dosa kita akan diampuni. Amin. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.